Ini direktur bernilai miliaran, direktur grup Fushi. Dia sangat tampan. Jika bisa menikahinya, aku bisa langsung sukses. Aku rela tukar setahun hidupku untuk telepon darinya. Fang Xingyue, kau pandai bicara. Bantu aku minta nomor pria tampan di bisnis, minta nomor telepon. Aku... Cepat pergi, ayo. Kopi ini lagi-lagi ulah kakek. Tuan. Tuan. Ini, Tuan. Bantu aku. Tuan. Fang Xingyue, sudah dapat nomornya? Fang Xingyue ini terlalu berani. Tapi, kekayaan melimpah ini harus ada yang menerimanya. Xiaotian, di sekolah baik tidak? Mama, teman-teman mengejekku sebagai anak liar yang tak diinginkan. Kenapa mereka punya ayah? Hanya aku yang tidak. Siapa bilang kau tak punya ayah? Kau lahir di ketinggian 30.000 kaki. Lahir, ayahmu dewa di langit. Saat kita dalam bahaya, dia akan Menginjak awan pelangi menyelamatkan kita. benar. Mama, kau bohongi aku 5 tahun. Aku bukan anak kecil lagi, mudah ditipu. Tidak, Mama tak menipumu. Kau benar lahir di langit. Siapa orang baik melahirkan di langit? Jangan-jangan ayahku pahlawan Super Ultraman? Xiaotian, 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 Xiaotian. Direktur Fu, jangan campur tangan. Sekarang tipu tabrakan makin kreatif. Bawa anak cuma buat kasihan. Mama, aku sakit. Jangan takut, jangan takut. Pak. Aku mohon, tolong anakku. Tolong anakku. Ayah, Selamatkan dulu. Ayo naik. $20.000. Biaya pengobatan semahal ini? Aku tak punya uang sebanyak ini. Kalian pelaku tipu tabrakan. Tak berprinsip sekali. Sampai jadikan nyawa anak jadi bahan lelucon. Apa kau punya hati nurani? Maaf. Aku benar-benar bukan pelaku tipu tabrakan. Anak cuma tak sengaja. Sudah, jangan banyak bicara. Tanda tangani surat tanggung jawab kecelakaan ini. Tanggung jawab penuh, biaya perbaikan mobil. 80.000. 80.000. Sudah 5 tahun menganggur. Sekarang aku, biaya pengobatan anak pun tak mampu bayar. Bisa ditunda? Hei, kamu. Sudah. Jangan susahkan dia. Mobil ada asuransi. Tak perlu ganti rugi. Biaya pengobatan awal anak. Aku yang tanggung. Direktur Fu. Dia tipu tabrakan. Manfaatkan kebaikanmu. Sudah. Anak tak bersalah. Kalau butuh kerja. Telepon ini. Terima kasih Pak. Fucheng. Grup Fusher. Pak, apa kita pernah bertemu? Hei. Apa? Kakek Fu dirawat di RS. Ayo nak, tahan ya. aku nggak mau disuntik. Aku nggak mau disuntik. Nak,
Jangan lari, berhenti. Ayah, kenapa tiba-tiba sakit? Ini sakit hati luka dalam. Bocah nakal. Jika tidak lagi beri saya cucu yang gemuk, kamu tunggu saja kuburkan saya. Hei. Ya Tuhan. Leluhur keluarga Fu. Berikan saya cucu. Cucu. Nak, jangan lari. Ayah, sebenarnya kamu sakit di mana? Bocah nakal, kamu datang tepat waktu. Barusan ada anak. Mirip kamu waktu kecil, persis sama. Pasti cucu saya. Cepat kejar dia. Ayah, Anda terlalu sensitif. Saya belum menikah. Dari mana dapat anak? Saya janji padamu, setelah evaluasi selesai, langsung nikah dengan Yamanli. Nanti Anda gendong cucu ya. Anda sudah evaluasi dia 5 tahun. Sebenarnya evaluasi dia atau evaluasi berapa lama saya hidup? Bocah nakal, kamu sengaja nggak mau buat saya gendong cucu. Bocah nakal, jongkok, jongkok. Cepat bawa untuk tes DNA. Ayah, kalau hipertensi jangan sembarangan. Anak itu mungkinkah cucumu? Mataku ini mata yang tajam. Cucuku, aku tak mungkin salah. Hasil tes sudah keluar. Selamat, Direktur Fu. Dia putra kandung Anda. Putraku, bagaimana mungkin? Ternyata cucu kandungku. Aku punya cucu. Leluhur memberi berkah. Oh ya, mungkin masih di rumah sakit. Blokir rumah sakit, cari cucuku. Ibu, lari cepat. Perawatanmu selesai. Kenapa buru-buru pergi? Tidak bisa, tak segera pergi, harus disuntik. Ibu dokter bilang aku baik-baik saja. Bisa pergi. Ibu, tadi aku bertemu penculik anak. Pria tua aneh. Untung aku lari cepat. Kita segera pergi. Penculik anak. Cepat pergi, cepat. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Berhenti. Aku kenal mereka. Aku kenal mereka. Kalian sudah mau pulang? Oh ya, dokter bilang Xiaotian sudah baik. Bagus kalau baik. Rumah sakit segera diblokir. Jika mau pergi, segeralah. Perawatan lanjut butuh biaya. Hubungi aku. Aku yang bayar. Itu, terima kasih Direktur Fu. Semua orang segera ke rumah sakit. Lakukan pencarian menyeluruh. Bawa semua anak ke hadapanku. Ya. Semua sampah. Cucu laki-lakiku. Jelas di dalam rumah sakit. Bagaimana mungkin tak temukan? Ayah, tenanglah. Meski lari dari RS ini tak bisa tinggalkan kota, aku pasti temukan dia. Kalian segera kumpulkan semua dari grup Fushi, cari di seluruh kota, tawarkan hadiah 1 miliar. Harus temukan, Tuan Muda. Ya. Tawarkan hadiah 1 miliar. Cari Tuan Muda. Tawarkan hadiah 1 miliar. Cari Tuan Muda. Tawarkan hadiah 1 miliar. Cari Tuan Muda. Tawarkan hadiah 1 miliar. Astaga. Anak berharga siapa yang hilang? Orang habis 1 miliar cari anak. Aku tak kekurangan anak. Tapi miskin sampai bos tak mampu. Harus cepat cari kerja. Jangan biarkan Xiaotian ikutku menderita. Berhenti. Berhenti.
Ayah, kau baik, ayah. Cucu laki-lakiku. Cepat. Cucuku mana? Barusan di sini. Ayah, salah lihat. Mana mungkin salah. Barusan di sini. Dia mana? Ayah, bangun dulu. Dia mana? Dia di sini. Fang Xingyue, kenapa kau di sini? Kau... Ya Manli, Anak ini jangan-jangan anak Fu Cheng, mungkin Fang Xingyue bawa anak. Cari kakak Cheng, kakak Manli saya cari kerja. jangan sok akrab. Grup Fu sih nggak terima orang sembarangan. Pergi! Tante. Tante habis makan durian ya? Mulutnya bau banget. Aku... Siapa yang bilang tante? Aku sobek mulutmu. Ya Manli, hina aku boleh. Jangan sentuh anakku. Anakmu? 5 tahun lalu, hamil di tempat kerja. Dipecat maskapai. Nggak bisa jadi pramugari. Mau masuk grup Fushi. Cari penerima warisan. Usir mereka. Berhenti. Kakak Cheng pas banget datang. Ada orang bawa, si kecil minta-minta. Mau kusir. Wah, ibu dan anak yang nabrak itu, Direktur Fu kasihan waktu itu. Bayarin biaya rumah sakit, berani datang ke kantor bikin onar, cepet pergi. Atau kuadukan penipuan. Fang Xingyue. Tak engkau sekarang, jadi begitu hina. Hei, usir mereka sekarang. Usir! Sudah. Itu tabrakan cuma salah paham. Nona Fang temanku. Kau pergi. Mereka ternyata kenal. Kakak Cheng, jangan sampai kau tertipu olehnya. Fang Xingyue ini dulu adalah rekan kerjaku. Saat bekerja dulu, dia berselingkuh dengan banyak kapten dan pramugara. Anak yang ini, bahkan siapa ayah kandungnya saja tidak diketahui. Bagaimana kau bisa kenal dengan wanita tidak senonoh seperti ini? Ya Manli, kapan aku pernah berselingkuh dengan kapten? Kamu, ini fitnah. Tak ada buktinya. Bagaimana bisa bicara sembarangan? Kakak Cheng, aku... Dan lagi, ingat ini. Dengan siapa aku berteman, tidak perlu melaporkannya padamu. Kamu hanyalah tunanganku. Belum menjadi istri direktur grup Fushi. Kau paham? Kakak Cheng, aku kan cuma khawatir padamu. Lebih baik kau urusi dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun menempel padaku. Pakaian, tas, rumah mewah. Tiap tahun konsumsimu puluhan juta. Selain menghambur-hamburkan uang, ia pamer-pamer. Di perusahaan sok berkuasa. Aku sangat kecewa padamu. Maaf, Nona Fang. Tunanganku ini yang tidak tahu diri. Oh ya, bagaimana kondisi pemulihan anakmu? Baik-baik saja, terima kasih Papa. Anak kecil bicara sembarangan. Direktur Fu, mohon maaf. Tidak apa-apa. Anak kecil cukup lucu. Anakku sebentar lagi akan ketemu. Nona Fang punya pengalaman luas mengasuh anak. Tepat untuk meminta saran darinya. Nona Fang, mau jadi asisten pribadi saya? Gaji 50.000 sebulan. Boleh 50.000. 50.000 untuk masa percobaan. Setelah tetap 80.000. Pertimbangkan dulu. 80.000. Tak usah pikir lagi. Saya mau. Kakak Cheng dulu kan ada asisten. Kasih tahu HR, pecat asisten lama saya. Segera kontrak Nona Fang. Ya, Asisten direktur. Posisi sangat penting. Harus siaga 24 jam. Fang Xingyue. Kamu tega tinggalkan anak sendirian di rumah untuk bekerja? Nona Fang, saya izinkan kamu bawa anak kerja bersama. Makasih Direktur Fu. Makasih Direktur Fu. Nona Ye jangan marah. Direktur Fu baru ini, tiba-tiba tahu punya anak di luar nikah, mempekerjakan Fang Xingyue untuk belajar pengasuhan anak. Beberapa waktu lagi, pasti pecat dia. Apa? Kakak Cheng sudah tahu punya anak di luar nikah. Direktur Fu.
Kerja apapun silakan suruh. Paman Fu suka. Mama, aku bantu kalian. Ini data perusahaan. Pelajari dulu. Baik. Kenapa tiap ketemu Fu, hatiku deg-degan? Kenapa tiap lihat dia selalu rasa pernah kenal? Maaf, Nona Fang. Saya pekerjakanmu tanpa maksud lain. Cuma baru ini saya sadari, saya punya anak kecil. Saya juga ayah baru. Jadi ingin tanya kamu, anak laki-laki, suka apa? Ini saya tahu, Paman Fu. Saya suka banyak hal. Miao Cui Jiao film kartun. Transformers PSP. Banyak mainan seru. Dan lagi, Diam. Direktur Fu bukan tanya kamu. Bos, lanjut. Lanjut bicara. Apalagi, dan Lego set Ultraman lengkap, edisi peringatan abad, dan Labubu edisi langka. Saya mimpiin terus. Oh iya, ada lagi. Anak, mainan ini saya beli untuk cucu. ayah. Ayah terlalu memanjakannya. Cucu belum akui kami. Selama ini, dia pasti banyak menderita. Saya harus tebus baik-baik. Villa ini juga baru saya beli. Untuk cucu menikah nanti, Dia baru 5 tahun. Ayah, rencana ini. Terlalu dini. ini peringatan dini. Biar dia tak seperti kamu. Sudah besar masih jomblo. Direktur Fu, ponselnya habis baterai. Saya akan isi dayanya. Kakak Cheng sudah capek ya? Aku buatkan kopi. Kopi tak perlu. Aku ada urusan keluar. Asisten Fang, ikut aku. Mama, aku ikut juga. Anak kecil. Direktur Fu, dengan asisten Fang untuk kerja. Kamu pergi ke sana bukan cuma bikin repot. Aku baru di sini. Kerja di mana? Bawa anak tak baik. Xiaotian, Mama pergi kerja. Diam di kantor saja. Baik? Aku paham. Mama dan Paman Fu perlu waktu berdua. Asisten Fang, ayo pergi. Sesuai daftar ini, beli tiap item 50. Ya, Direktur Fu. Ternyata Direktur Fu hari ini datang untuk beli hadiah anak. Cepat pergi. Oh, mahal sekali. Bisa buat biaya Xiaotian. Ambil ini untuk Xiaotian. Tak perlu Direktur Fu. Terima kasih, tak usah. Bungkus ini. Direktur Fu, ada kabar putra kecil. Apa? Baru ada kabar dari rumah sakit. Ketemu rekam medisnya. Bagus, langsung ke rumah sakit. Asisten Fang, bawa hadiah ini kembali ke perusahaan. Direktur Fu, Anak ini selama masih hidup akan jadi bencana. Ayo anak kecil, minum segelas air. Terima kasih, Bibi. Nanti tak bisa ketawa. Flash disk saya mana? Kemana flash disk saya?
Bagus, nak. Aku menuangkan air untukmu. Kau berani mencuri barangku? Mencuri. Anak sekecil ini sudah bisa mencuri-curi. Ini bukan anak asisten Fang yang baru. Katanya anak yang tak tahu siapa ayahnya. Ibunya selingkuh. Anaknya mencuri. Memang buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Nak, yang kau curi adalah data inti perusahaan rahasia dagang. Aku tidak mencuri. Kau sengaja memfitnahku. Aku tahu. Jangan-jangan asisten Fang adalah mata-mata pesaing yang disusupkan. Pantasan dia masuk perusahaan. Ternyata mau menghancurkan kami. Aku tidak mencuri. Aku tidak. Saksi dan bukti lengkap. Masih mau menyangkal? Ku hajar kau nanti. Ayo. Halo, asisten Fang. Anakmu bermasalah. Nak, masuk. Keluarkan aku. Perempuan, kubekukan anakmu jadi es. Bagaimana kalian bisa bertemu? Fang Tianjun. Fang Tianjun. Aku kenal mereka. Kalian sudah mau pulang? Oh iya. Dokter bilang Xiaotian sudah baik. Xiaotian. 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 Yemanli. Kamu anakku kau sembunyikan di mana? Cepat kembalikan. Siapa lihat anakmu? Kau lihat? Atau kau yang lihat? Kembalikan anakku. Kembalikan. Anakmu diduga mencuri. Rahasia perusahaan. Kau yang suruh. Kau masih berani minta anakku. Kakak Manli, tolong. Kembalikan saja anakku. Aku rela lakukan apapun. Tolong. Pergi! Kau wanita tak tahu malu. Tak layak dikasihani. Kakak Manli, gudang beku minus 40 derajat. Anak bisa beku. Laporkan ke Direktur Fu. Gudang beku. Mau apa kau? Xiaotian. Xiaotian, kau di dalam. Xiaotian. 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 Fang Xingyue. Aku kunci anakmu di dalam, biar dia sadar. Kalau dia sudah sadar, aku akan keluarkan dia. Xiaotian cuma anak. Dia tak paham. Mau dia sadar apa? Dia tak paham. Tapi kau lain. Kurasa. Kau mata-mata bisnis. Datang ke grup Fushi. Curi rahasia. Kan? Kau fitnah. Fitnahmu lagi apa? Mau selamatkan anakmu? Tanda tangani pengakuan ini. Di sini. Kalau kau akui. Aku buka pintu. Baik. Aku tanda tangan. Buka pintu. Cepat buka pintu. Baiklah. Aku kabulkan. Xiaotian. Tian Tian. Tian Tian. Tian Tian. Tian Tian. Tian Tian. Tian Tian. Cepat. Cepat lagi. Halo.
Direktur Fu, kami di cold storage. Tolong aku cepat. Apa? Cepat. Kejadian hari ini. Jangan kasih tahu Direktur Fu. Saat Direktur Fu pulang, bilang ada pencuri. Rahasia dagang perusahaan. Masuk cold storage dan mati beku. Paham? Fang Xingyue. Xiaotian. Buka pintu. Kakak Cheng. Fang Xingyue dan anaknya mencuri rahasia dagang perusahaan. Aku hukum mereka untukmu. Apa? Xiaotian, Xiaotian. Baru sebentar pingsan kedinginan. Siapa tahu dia pura-pura. Ye Manli, kalau Xiaotian kenapa-kenapa, ku bunuh kau. Fang Xingyue. Kau berani pukul aku? Diam. Xiaotian. Xiaotian. Jangan buat ibu takut, Tian. Cepat, bawa dia ke RS cepat. Tolong dia cepat. Tak sempat. Dia hipotermia berat. Di suhu yang tepat. Lakukan RJP. Baru mungkin selamat. Cepat. Tingkatkan suhu AC. Bawa air panas. Cepat, cepat. Xiaotian. Direktur Fu, ini air panas. Sudah bangun. Ibu, Xiaotian. Kau akhirnya bangun. Kau buat ibu sangat takut. Baguslah tak apa. Baguslah tak apa. makasih ya Paman Fu. Kau selamatkan aku. Xiaotian. Syukurlah kau baik-baik saja. Kan ku bilang dia takkan mati. Berlebihan sekali. Cukup. Ya Manli. Kau menghina nyawa. Sekarang masih berani berkomentar pedas. Kakak Cheng. Aku punya alasan. Anak inilah curi rahasia perusahaan. Ku masukkan dia untuk introspeksi. Xiaotian tidak mencuri. Kau yang memfitnah. Fitnah. Masa aku iseng-iseng fitnah anak kecil? Semua karyawan di sini, semua melihat. Benar-benar dia yang curi barangku. Betul, anak ini curi flash disk Kak Manli. Kami melihatnya. Karena di tubuhnya ditemukan flash disk Kak Manli. Kami simpulkan dia pencuri. Mama, bukan begitu. Wanita jahat ini masukkan flash disk ke sakuku. Mama percaya kamu. Tidak apa-apa. Direktur Fu, Xiaotian tak pernah bohong. Pasti mereka pasang tuduhan. Anak tanpa ayah takkan bohong. Dengar-dengar, sangat menggelikan. Cukup. Ya Manli. Pasang tuduhan atau bukan, sebentar lagi tahu. Pergi, ambil rekaman CCTV. Ya. Kakak Cheng, percayalah padaku. Aku takkan bohong. Ya Manli, aku tahu siapa kau. Siapa yang fitnah? Ya Manli, masih mau bilang apa? Ya Manli, kau, dan kau. Pecat semua. Kakak Cheng, aku tunanganmu. Kenapa langsung pecat? Direktur Fu, ide kurung Xiaotian. Dari manajer Ye. Bukan urusan kami. Ya, tolong jangan pecat kami. Kau.
kalian. Kalian sembarangan. Hampir bunuh Xiaotian. Sekarang minta maaf. Pecat semua. Kakak Cheng, aku salah. Mohon jangan pecat. Ini untukmu. Sejak Fang Xingyue datang, kau habiskan waktu untuk dia dan anaknya. Tapi aku tunanganmu, bukan begitu? Ya Manli, aku perlu pertimbangkan lagi. Hubungan kita, pertunangan kita, dibatalkan. Xiaotian, Xiaotian, cepat sadar Xiaotian. Xiaotian, tidak bisa. Dia baru selesai RJP, perlu dirawat di RS. baiklah. Ayo, Sudah lama sekali cucu laki saya belum ketemu. Kakek, jangan khawatir. Dokter bilang tekanan darah Anda naik lagi. Bisa bahaya nyawa. Kalau cucu tak ketemu, hidup saya apa artinya? Kadang cari barang begitu. Anda susah cari tak ketemu. Anda tak cari, mungkin cucu Anda. Sebentar, swish, muncul di depan Anda. Tapi swish sekali. Tapi cucu tak muncul. dokter. Xiaotian bagaimana? Dia sudah diselamatkan, tapi karena suhu rendah, terlalu lama, fungsi otak dan jantung paru alami kerusakan. Lalu bagaimana? Pengaruhi masa depannya, kecerdasan dan fisik. Kecuali jika bisa, ayah kandungnya, transplantasi sel punca organ, dia bisa sembuh total. Tuan, apakah segera atur operasi Anda dan anak? Anda salah paham. Saya bukan ayahnya. Lalu ayah anak itu, cepat panggil dia. Ayah Xiaotian. Tak ketemu. Ayah anak ini tak bertanggung jawab. Xingyue. Boleh saya tanya? Xiaotian nama aslinya. Saya Xiaotian. Fang Xiaotian. Anak saya Fang Tianjun. Tampaknya, hanya kebetulan. Sebagai bosmu, seharusnya tak ikut campur. Tapi ini soal kesehatan Xiaotian ayahnya siapa sebenarnya. Haruskah ku beritahu ayah anak itu di pesawat? Tenang saja, demi Xiaotian. Aku pasti akan temukan ayah kandungnya. Paman Fung, kau baik sekali pada aku dan mama. Bagaimana kalau kau jadi papaku? Xiaotian, jangan ngomong sembarangan. Direktur Fu, maaf sekali ya. Xiaotian dari kecil tak punya ayah. Dia sangat ingin punya ayah. Aku paham. Kakek Fu dirawat lagi ya. Siapa kakek Fu dirawat lagi? Aku segera ke sana. Ayahku juga di rumah sakit ini. Aku ke sana lihat dulu. Oh ya, biaya pengobatan sudah kubayar. Jangan terlalu khawatir. Xiaotian, kau kan namanya Fang Tianjun. Kenapa tak jujur? Oh ya dokter, kalau ayah Xiaotian ditemukan, berapa biaya operasinya? Sekitar 500.000. 500.000. Paman Fu kan kayak, bagaimana kalau minta sedikit? Tidak boleh, Direktur Fu sudah banyak bantu kita. Kita tak bisa merepotkannya lagi. Dokter, aku akan segera kumpulkan biaya operasi. Setelah ayah Xiaotian ditemukan langsung operasi. Harus secepatnya. Terima kasih. Oh ya, Direktur Fu, tolong kami, ibu dan anak. Ayahnya dirawat di RS. Kita harus jenguk dia. Mama, aku ikut juga. Xiaotian, istirahat dengan tenang. Tak apa. Dia baru pulih. Jalan sedikit tak apa. Jangan terlalu lama. Baik, makasih. Ayo pergi, Xiaotian. Kita beli buah saja. Jenguk kakek Fu.
Tak mau makan? Ayah, sudah kukatakan kan, kami cari maksimal. Lokasi anak. Cari. Tak ketemu. Kalian ngapain sih? Kami temukan rekam medisnya. Kami tes DNA semua anak kota. Bandingkan DNA, kurang dari seminggu. Pasti ketemu anaknya. Seminggu? Aku tak tahan sehari pun. Ayah, jaga kesehatanmu. Nanti saat ketemu anak, tak bisa temani anak. Masuk akal juga. Baik, aku makan. Yemanli, Fang Xingyue, kamu kok datang? aku yang harus tanya kamu. Aku tunangan Kak Cheng. Kakek dirawat di RS, tentu aku jenguk. Tapi kamu cuma bawahan Kak Cheng. Dengan statusmu, tak berhak temui kakek Fu. Benarkah? Setauku, Direktur Fu pernah bilang akan pertimbangkan lagi pertunangan denganmu. Pak Fu bilang ke aku, batal tunangan. Aku datang hari ini, baru ingin baik-baik, memohon ke kakek Fu. Fu hanya omong saja. Jangan pikir dapat peluang. Wanita sepertimu banyak kulihat, mengira punya kecantikan sedikit. Lalu buat image ibu baik, pria kaya akan tertarik. Ku beritahu, jangan bermimpi. Aku dan kakak Cheng punya hubungan intim, meski bertengkar dengannya. Hanya cekcok kecil. Tapi kulihat Direktur Fu masih dingin padamu. Benar. Paman Fu tak suka padamu. Kamu. Anak. Masih sehat walafiat. Yemanli, cukup. Kau mengurung Xiaotian di ruang dingin. Belum kuhitung itu. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku tak sopan. Baik. Maka akan kulihat. Bagaimana kau tak sopan padaku? Ini rumah sakit. Tak kupercaya kau berani berbuat seenaknya. Tak kupercaya kau berani berbuat seenaknya. Siapa yang berisik di luar? Aku akan lihat. Yemanli, Kakak Cheng, kau datang tepat waktu. Fang Xingyue dan anaknya menggangguku. Yemanli, suaramu terlalu keras. Kakek Fu sedang istirahat. Kau tak tahu? Kakak Cheng, aku diganggu, kau tak bela. Sudah, kau hampir bunuh Xiaotian. Kau yang salah malah lapor dulu. Kakak Cheng, Pergi. Kakek Fu tak perlu kau jenguk. Fang Xingyue, kok kau datang? Oh, bukannya kau bilang kakek Fu sakit? Jadi ku bawa Xiaotian jenguk. Terima kasih perhatiannya. Kakek Fu dirawat karena rindu cucu sulungnya. Mungkin lihat Xiaotian bisa bikin sembuh. Kuantar kalian masuk. Ayo, Kuantar kalian masuk. ayo. Xiaotian kenapa? Mama, kepalaku pusing. Xiaotian salah mama. Kondisimu baru membaik. Mama tak boleh ajakmu jalan. Mama, bukan salahmu. Wanita jahat tadi penyebabnya. Bikin aku kesal. Direktur Fu, maaf. Kuantar Xiaotian istirahat dulu. Nanti ku jenguk kakek Fu. Tak apa, masih ada kesempatan lain. Manli, kenapa marah? karena saudaramu itu, Fu Cheng. Saudaraku itu dijuluki tak dekat wanita. Memang sulit ditaklukkan. Manli, jangan selalu fokus padanya, membuang waktu. Kadang-kadang perhatikan aku dong. Kita sudah janji?
tunggu aku hamil, tipu harta mereka bagi dua. Kamu tidak lupa, kan? Takkan lupa. Hanya tak menyangka dia kok bisa tahan begitu. Keras kepala. Hanya bisa pakai cara ini. Sobat, lama tak jumpa. Zhang Qi, cepat katakan apa mau kamu. Banyak urusan perusahaan. Ayahku dirawat. Aku sibuk. Tak ada urusan. Tak bisa cari saudara baik mengobrol sebentar. Kamu pikir semua orang seperti kamu selalu menganggur. Ada sesuatu, cepat katakan. Kalau tidak, aku pergi. Ku dengar. Kamu cari keberadaan anakmu. Bagaimana kau tahu? Meski aku selalu bingung, setidaknya juga anak kaya setara sepertimu. Kemampuan ini masih ada. Jangan banyak bicara, langsung ke urusan. Aku tahu keberadaan anakmu. Di mana? Minum dulu, aku langsung beritahu. Tidak kasih muka? Fang Xingyue, kenapa kau di sini? Tak menyangka. Masih jual diri di KTV? Katakan, berapa semalam? Jaga mulutmu baik-baik. Aku kesini kerja paruh waktu pelayan. Jangan pura-pura. Dulu waktu jadi pramugari, bukankah kamu mudah ditiduri? Butuh uang untuk obati si nakal itu ya? Bukan urusanmu. Kita kan pernah kerja sama. Aku bisa bantu kamu. Aku kenal banyak orang kaya di sini. Tinggal aja cuma 1 malam. Sudah setara gajimu berbulan-bulan. Wanita jahat, kamu. Kakak Cheng, kamu mabuk. Aku antar kamu istirahat. Ayo. Pergi. Kakak Cheng, dia kan tunanganmu. Kakek Fu ingin punya anak. Mari kita punya satu. Ya Manli, ku peringatkan kamu. Jauh-jauh dariku. Ikut aku. Bos, aku Fang Xingyue. Aku tahu. Direktur Fu. Terima kasih sudah selamatkan Xiaotian. Kali ini, anggap saja balasanku padamu. Cuma balasan? Tenang saja. Takkan kumbar di kantor. Kamu tetap bosku. Aku paham. Aku Fucheng, tak pernah berhutang. Katakan, bisa ku penuhi satu permintaanmu. Sekitar 500.000. Aku ingin 300.000. Akhirnya terkumpul. Sebagian biaya operasi Xiaotian, sisanya dicari pelan-pelan. Terima kasih, bos. Benar-benar bos yang baik. Apa dia cuma suka uang? Tak ada rasa sama sekali padaku?
Direktur Fu, Anda cari saya. Oh, tak ada apa. Mau tanya, bagaimana kabar Xiaotian? Oh, Xiaotian sekarang masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih, Direktur Fu. Kenapa dia santai saja? Seolah-olah antara kita tak ada yang terjadi. Direktur Fu, Syukurlah. Ada masalah bilang saja. tak ada. Baik, kerjalah tugasmu. Baik. Masuk. Bos cari saya? Cek saja. Nona Fang setelah pulang kerja, dia ngapain? Ya, Dia dingin padaku. Jangan-jangan ada pria lain? Halo, renang fitness mau tahu? Halo. Makasih. bos. Asisten Fang setelah kerja paruh waktu di sini. Butuh uang banget? Pergi. Bantulah dia. Ya, Renang fitness mau tahu? buat kartu tahunan untukku. Kartu tahunan. Tak perlu mahal. Cukup omong. Mau yang termahal. Manli dengar. Perlu serumit ini. Kalau engkau benar-benar tak suka anak itu, langsung selesaikan saja. Tidak bisa. Kali lalu aku gagal. Fu Cheng salahkan aku. Dengar, sekarang si nakal itu kalau ada masalah, dia tanya aku. Tapi jadi ayah palsu, aku tak biasa. Bodoh ya. Biar Direktur Fu tahu. Fang Xingyue, ayah si nakal sudah balik. Dia kan bisa kembali ke pelukanku. Iya sih, memang begitu. Tapi, Cepat, pergi. Kakek, pulihnya bagus ya. Aku memang tidak sakit. Tinggal di rumah sakit. Cuma mau bertemu cucu saya lagi. Kakek, coba dengar. Cucu Anda sama anak di kamar sebelah. Mirip banget. Namanya apa? Oh, Fang Tianjun. Apa? Yakin? Keduanya patah tangan kiri. Sama persis. Cucu saya. Cucu saya. Dia di mana? Dia sakit juga dirawat. Cepat. Bawa saya cepat. Ayo. Kamu siapa? ayah Xiaotian datang. Kamu ayah saya? Benar. Ayo nak. Ayah peluk. Kamu bukan ayah saya. Ayah saya Paman Fu. Ini tes DNA. Lihat ini, saya ayahmu. Tolong. 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 Saya suruh kamu, akui dia sebagai anak. Kenapa bawa dia keluar? Dia teriak terus. Udah mulai terusin, lakukan saja dulu. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Kembalikan cucuku. Cucuku. Kembalikan cucuku. Cucuku. Tutup muka. Pisah dan pergi. Jangan lari. Kembalikan cucuku. Berhenti. Ya, Manli. Kamu datang lagi? Aku tak buat apa-apa. Anak nakal ini berat.
Aneh. Kenapa balik lagi? Mungkinkah dia benar milikku? Ayah kandung. Aneh, kenapa gugup? Aku lihat Xiaotian. Oh, Cepat ke sini. Aku lihat cucuku. Ayah, tenang, aku datang. Baik, Ayahku bilang anak ketemu. Aku turun lihat. baik, cepat pergi. Xiaotian, Mama. Aku kayak ketemu ayah kandungku. Xiaotian jangan ngomong sembarangan. Apa kamu mimpi? Bukan, ada seseorang tadi. Bawa surat tes DNA. Bilang dia ayahku. Xiaotian, apa itu benar? Mama benar. Aku tak bohong. Di atas ada nomor telepon. Xiaotian, ayahmu benar kembali. Ayah. Ayah, bocah nakal, kenapa lambat? jangan buru-buru pelan bicara. Aku lihat ada orang jahat. Bawa cucuku pergi. Kamu berhalusinasi lagi? Hei, anak nakal. Kamu sengaja buatku marah lagi? Si jahat gendong dia. Pasti kabur pakai mobil. Cek taksi dan mobil pribadi. Halo, sampaikan pesanku. Segera cari mobil di seluruh kota. Kalau ada kabar Tuan Muda, laporkan segera. Astaga, aku kaget banget. Seketika banyak orang. Untung tak tertangkap. Cukup. Tenang. Panik gimana mau sukses? Kata aku. Cara kamu gagal. Penculikan dan kasih obat. Perbuatan kriminal ini. Aku bisa. Pura-pura jadi ayah. Cari orang lain saja. Dasar kamu tak berguna. Otak babi. Siapa ini? Saya Fang Xinyue. Sinyue. Akhirnya ketemu kamu. Kamu ayah Xiaotian. Benar. Sejak di pesawat itu. Hari tak terlupakan. Aku tak lupa kamu. Lalu aku tahu. Ternyata kamu hamil. Aku cari kamu kemana-mana. Bertahun-tahun ini. Aku tak lupa kamu berdua. Kasih aku kesempatan. Aku mau ganti rugi, oke? Aku tak mau bahas ini sekarang. Kita janjian bicara. Oke, besok siang jam 12. Di restoran Plaza Pusat Kota. Baik, Oke, nak. Masih bilang tak bisa pura-pura jadi orang lain. Aku pikir kamu jago. Sebenarnya, sejujurnya, aku pernah juga mimpi jadi aktor. Sudahlah. Kasih sinar langsung bersinar. Aku beritahu ya, urusan besok jangan gagal. Apa? Pasti. Benar. Berdasarkan info ditemukan, Nona Fang besok akan bertemu pria asing di restoran Plaza Pusat Kota. Ternyata Fang Xinyue benar punya pria lain. Dengar? Sinyue. Setelah sekian tahun, kamu masih secantik ini. Apa? Pria yang dicari Fang Xinyue ternyata Jiang Qi. saat itu cahaya sangat gelap. Kamu lihat jelas apakah aku... Saat itu aku tak lihat jelas itu kamu. Tapi kemudian aku periksa. Memang kamu, Fang Xinyue. Lalu setelah sekian tahun,
kenapa tak kembali mencariku? Kemudian aku belajar ke luar negeri. Selama ini, aku selalu suruh orang carimu di dalam negeri. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Setelah sekian tahun, kamu sendirian besarkan Xiaotian. Pasti sulit ya. Kamu ini paham. Xinyue jangan tertipu. Zhangqi pria brengsek. Hal masa lalu jangan dibahas lagi. Antara kita hanya kecelakaan. Sekarang aku sudah punya orang yang kusukai. Tak ada kemungkinan antara kita. Xinyue, Karena kamu sudah kembali, aku harap kamu bisa penuhi tanggung jawab sebagai ayah. Xiaotian sakit sekarang. Dia butuh ayah kandung. Operasi transplantasi sel punca agar sembuh. ini, Abaikan syaratnya. Setuju dulu dengannya. oke. Cuma operasi. Tak mati. Lagi, biaya operasi. Masih kurang 200.000 yuan. Apa? 200.000 yuan. Masalah? Baru-baru ini dengan teman buruk, kalah judi. Kartu diblokir ayah. Sekarang saya cuma punya sisa beberapa ribu. Takkan setuju kalau tidak? Ya Manli tipu harta Fucheng. Setuju dulu dengannya. Tak rela anak. Tak dapat serigala. Oke. Bisa bayar 200.000 yuan. Masih berhati nurani. Transfer sekarang? Sekarang. Tentu. Operasi Xiaotian harus segera. Lebih cepat, lebih baik. Kumpulkan dulu. Janji operasi dengan dokter. Kasih 2.000 yuan dulu. Sisa ya Manli bayar. Uang lagi seret. Cuma 2.000 yuan lebih. Ini. Ambil semua. Xinyue, dia dibiayai pria ini? Tapi 2.000 yuan tak cukup. Kau di luar negeri? Sudah lama kuliah di luar negeri, nggak dapat duit? Gue di luar negeri. Kerja sambil kuliah. Duit ini gue punya. Tapi di kartu. Tunggu dulu. Gue ambil sekarang. Kok gila? Kenapa kesini? Ketahuan repot. Cepat. Ada 200.000. Keluarin dulu. Dikasih ke dia. Kasih apa? Bokap gue blokir kartu gue. 2.000-an. Semua harta gue. Oh iya. Kau bayar nanti. Aduh, jangan obrak-abrik. Jangan obrak-abrik, gua nggak ada duit. Nggak ada duit. Kau kan tunangan Fucheng. Selalu pakai kartunya. Beli tas, kosmetik. Kok nggak ada duit? Sejak itu, masukkan anaknya ke cold storage. Fucheng blokir kartu gua. Bilang, buat menghukum gua. Kau ini. Nggak ada duit mau hebat. Ajak gue ikut. Kau menyesatkan. Kartu platinum kan? Minimal 200.000. Kasih sini. Bagus kau. Nggak kasih duit. Kasih gue. Bagus kau. Nggak kasih duit. Ini kartu gaji gue. Tinggal 200.000. Pas cukup. Aku langsung ambil. Jangan. Sudah tak bisa mundur. Harus dilaksanakan. Manli. Untuk masa depan kita. Berkorban sedikit. Uangku. 200.000. Kubawa untukmu. Sangat bagus. Akhirnya Xiaotian bisa segera operasi. Fang Xinyue, benarkah kamu orang seperti itu untuk uang? Wanita yang mau lakukan segalanya? Kamu masih punya hati nurani. Membantu Xiaotian penuhi. Tanggung jawab sebagai ayah. Oh iya, namamu Zhangqi kan? Nama tak berubah. Marga tak berubah. Benar Zhangqi. Zhangqi. Kamu ayah Xiaotian. Aku jadwalkan. Kamu dan Xiaotian bertemu resmi. Tentu perlu. Terakhir bertemu kan. Memang tak sopan. Kamu pura-pura ayah. Kamu malah acting ayah baik. Fang Xinyue. Langsung beri obat. Lihat kamu di depan kakak Cheng. Masih bisa sombong? Pergi.
Ayo, untuk kita bertemu. Ayo minum bersama. Sinyue, aku tak tahan asap. Minumlah ini. Sinyue, Sinyue, kamu kenapa? Terjadi apa? Aku tiba-tiba merasa kepala pusing. Aku antar kamu istirahat. Fucheng, kau ada di sini. Zhang Qi, jangan kira Xinyue naif, lalu mudah kau tipu. Aku peringatkan kau. Fang Xinyue adalah wanitaku. Jangan dekati dia lagi. Bukan, salah paham kawan. Sinyue adalah obat lembut. Zhang Qi si brengsek ini. Caranya tetap rendah. Sinyue, Sinyue, bangunlah. Sinyue. Direktur Fu, Kau masih panggil aku Direktur Fu? lalu harus panggil apa? Panggil aku Cheng. Kita sudah 2 kali berhubungan. Berani kau bilang, kau tak punya perasaan sama sekali padaku? Yang pertama, karena kau diracuni. Aku menyelamatkanmu. Kali ini, anggap saja kau membalas jasaku. Aku menyelamatkanmu. Kali ini, anggap saja kau membalas jasaku. Kenapa? Karena Zhang Qi. Bagaimana kau tahu? Aku kenal dia. Dia bukan orang baik. Jangan sampai kau ditipunya. Aku tak tahu dia baik atau tidak. Yang ku ketahui dia penting bagiku. Bagi Xiaotian, sangat penting. Karena dia kaya. Karena kau butuh uang. Jadi kau rela jadi simpanannya. Aku juga kaya. Aku juga bisa kasih uang. 1 juta sebulan. Cukup. Direktur Fu, maaf. Aku sangat berterima kasih kau selamatkan Xiaotian. Dan terima kasih untuk semua yang kau lakukan. Aku hamil lagi. Benar, Nona Fang. Selamat ya. Hamil kembar laki perempuan. Celaka. Baru dengan Fucheng. Lalu, Mama kenapa? Xiaotian, Mama tanya. Kamu benar suka Paman Fu? Paman Fu tampan. Kayak baik ke mama, baik ke aku juga. Xiaotian, aku tahu Paman Fu baik. Tapi dia bukan ayahmu. Lalu bagaimana? Ayahku meninggalkan kami, tak bertanggung jawab. Sedangkan Paman Fu bertanggung jawab. Dan sangat suka mama. Mata mana yang melihat Paman Fu suka Mama? Perlu dilihat saat Paman Fu melihatmu. 2 matanya. Hampir copot. Seberlebihan itu? Aku laki-laki. Aku paling tahu laki-laki. Halo. Halo, Sinyue. Oh iya, aku.
Uang tunai 200.000 terakhir, belum kuberikan. Aku antar sekarang. Baik, aku di rumah sakit. Datanglah, pas untuk Xiaotian ketemu kamu. Baik, Xiaotian, aku beritahu ayahmu akan pulang. Yeay, tampaknya kejadian terakhir. Fang Xinyue tak curiga. Berarti masih ada harapan. Begini, naik lanjut jadi ayah baik. Aku telepon, panggil Fu Cheng datang. Manli, kamu sadar? Kita berdua makin kompak. Minggir. Urus dulu. Ya Manli, kenapa datang lagi? Kak Cheng. Cuma mau datang lihat kakek Fu. Sudah kubilang, kakek Fu tak perlu kamu kunjungi. Kak Cheng, bagaimanapun aku tunanganmu. Meski aku salah, beri aku kesempatan perbaikan. Watak sulit diubah. Jika benar merasa salah, harus tulus minta maaf pada Fang Xinyue dan anak. Aku. Bukankah aku datang? Tenang saja. Begitu ada kesempatan, aku minta maaf padanya. Halo, Zhang Qi. Perhatian. Fu Cheng datang. Kamu tepuk satu. Aku tepuk satu. Masuk. Xiaotian, lihat siapa datang. Xiaotian, lihat siapa datang. Ayo, anak baik, biar papa peluk. Xiaotian, aku tahu, tiba-tiba terima aku agak mendadak. Tapi, perlahan kamu akan sadar, kita ayah dan anak punya banyak kesamaan. bukankah kamu itu Hari? Ya, aku itu Hari, diam-diam datang lihat kamu. Bagaimana aku ingat ada tante di sana. Tante apa? Jangan bahas ini. Ini 200.000. Ku bawa untukmu. Om, kau pakai 200.000 tunai? Mau menafkahi kami? Xiaotian, 200.000 ini untuk operasimu. Makasih, Zhang Qi. Jangan sungkan. Karena aku juga ayah Xiaotian. Ini kewajibanku. Fang Xinyue, kalian tampak seperti keluarga. Itu. Sudah malam. Kau sudah lihat Xiaotian? Kuantar pulang. Xiaotian, nanti aku datang lagi. Tak usah antar. Pulanglah. Kakak Cheng, kurangi minum. Kakak Cheng, aku sudah bilang, wanita seperti Fang Xinyue tidak sopan. Wanita macam dia tak layak engkau sedih untuknya. Ku peringatkan kau. Jangan fitnah Xinyue. Kakak Cheng, kau tak sentuh aku 8 tahun. Aku juga cantik. Tak tergoda sama sekali? Pergi.
Xin Yue. Kakak Cheng, kau hanya tahu Xinyue? Xin Yue. Ternyata Fu Cheng mengira aku Fang Xinyue. Baiklah, manfaatkan situasi. Beri anak dulu. Direktur Fu, aku Fang Xinyue. Xin Yue. Kenapa kau pukul aku? Xin Yue. Kau tahu tidak? Aku suka kau. Aku sangat suka. Dari pertama jumpa, tak bisa lupakanmu. Baik, baik, baik. Aku juga suka. Xin Yue, kamu tahu, aku tak keberatan kau punya anak. Aku suka Xiaotian, dia imut. Fang Xinyue ini punya daya tarik apa? Direktur Fu yang dingin, sampai tergila-gila padanya. Direktur Fu luar biasa, kau tak keberatan dengan Xiaotian. Aku juga suka padamu. Kalau gitu, ayo kita jadian. Aku juga suka padamu. Kalau gitu, ayo kita jadian. Kenapa kau pukul aku lagi? Kita tak bisa bersama. Karena kau udah punya Zhang Qi. Kau disokongnya. Minta Zhang Qi pura-pura ayah Xiaotian, ini bukan ideku, kan? Hampir lupa hal ini. Direktur Fu, kau salah paham. Aku dan Zhang Qi tak ada hubungan. Kau bilang apa? Lalu kenapa kau terima uangnya? Itu bukan disokong, lalu apa? Siapa bilang terima uangnya berarti disokong? Sebenarnya, dia ayah Xiaotian. Itu uang nafkah yang harus dia bayar. Kau bilang apa? Dia ayah Xiaotian. Itu uang nafkah yang harus dia bayar. Kau bilang apa? Tak bilang apa-apa. Yaman Li. Kau barusan bilang apa? Zhang Qi ayah Xiaotian. Aku mabuk. Aku tak ingat. Tak mungkin. Aku dengar jelas. Zhang Qi ayah Xiaotian. Lalu Xin Yue dan Zhang Qi hanya 8 tahun lalu. Kenapa ingat kalimat ini jelas? Mabuk atau tidak? Aku salah sangka pada Xin Yue. Kakak Cheng. Pergi. Xinyue, kenapa belum pulang? Selesai kerja ini. Aku pergi dulu. Dah. Belakangan demi Xiaotian, banyak kerja tertunda. Harus dikejar. Xin Yue. Ternyata di sini. Kamu minum alkohol? Aku ambil obat mabuk. Xin Yue. Xin Yue. Aku tahu. Aku akhirnya tahu. Tahu apa? Zhang Qi. Zhang Qi adalah ayah Xiaotian. Benar, kan? Bagaimana kamu tahu? Xin Yue. Aku tak seharusnya salah sangka. Dia memeliharamu. Salahku. Zhang Qi. Aku terlalu kenal dia. Dia pria brengsek. Dia pandai tipu wanita. Kamu pasti saat masih muda ditipu dia. Aku tak salahkanmu. Hubungan kalian sudah lalu. Ini tidak memengaruhi hubungan kita sekarang. Apakah dia mengungkapkan perasaan? Harus aku beritahu? Aku hamil kembar laki-laki dan perempuannya. Xin Yue, ada? Zhang Qi, kenapa kamu datang? Xin Yue, aku jemputmu pulang. Xin Yue tak perlu kau jemput. Tuan Fu, apakah Fusi Medical begitu otoriter? Waktu pribadi karyawan juga kau urus? Zhang Qi. Sekarang jam kerja. Pekerjaan Xin Yue belum selesai. Jangan pulang. Siapa yang atur? Boleh minum saat kerja, Direktur Fu. Aku anggap ucapanmu tadi sebagai omongan mabuk. Xin Yue, ayo pergi. Sudah aku katakan, aku larang dia pergi. Dia tak boleh pergi. Fu Cheng, sudah selesai. Xin Yue hanya kerja di sini.
bukan kontrak budak. Changchi, kamu pergi dulu. Aku masih ada kerja belum selesai. Dengar? Bukan aku usir kamu. Dia yang suruh kamu pergi. Dengar? Bukan aku usir kamu. Dia yang suruh kamu pergi. Sinyue, kerja ini tak perlu. Aku bisa kenalkan kamu ke perusahaan ayahku. Tidak usah. Sinyue, bosmu kejam. Ke perusahaan ayahku. Kerja ringan, tak perlu lembur. Yang penting, kita bisa bertemu tiap hari. Zhang Qi, setahuku, karena kamu malas belajar, kartumu sudah dimatikan ayahmu. Kamu tak bisa atur diri. Dengan apa engkau atur kerja Sinyue? Tahu arti keluarga? Cukup satu teleponku. Ayahku akan ubah kesan menjadi lebih baik. Oh ya, lupa. Kamu dingin hati. Tak akan mengerti. Changchi, kamu baik-baik saja? Changchi, kamu baik. Sinyue ternyata cemas padanya. Jangan kira aku tak berani pukulmu. Jangan bertengkar. Zhang Qi, kamu cuma pria brengsek penggoda. Aku peringatkan kau. Jauh dari Sinyue. Bertobat itu berharga. Mengerti? Dan aku sekarang ayah Xiaotian. Kau tak pantas jadi ayah Xiaotian. Aku tak pantas. Kau pantas? Jangan lupa. Yamanli tunanganmu. Direktur Fu, aku sarankan. Jangan tamak. Ingat yang lain. Urusanku, tak perlu kau urus. Siapa yang sebut aku brengsek tadi? Sekarang, kau yang brengsek. Jangan kira punya uang kotor bisa buat Sinyue suka kau. Jangan bertengkar. Fu Changchi, dia ayah anaknya. Aku dan dia tak ada apa. Changchi, aku tak pernah bilang terima kau. Pokoknya, jangan bertengkar karena aku. Sinyue, aku tadi serius. Aku juga bisa ayah Xiaotian. Fu kalau kau tak mabuk bilang ini, mungkin aku tersentuh. Kau mabuk. Sinyue, Sinyue, Sinyue. Changchi, terima kasih bunganya. Aku anggap ini hadiahmu untuk Xiaotian. Kalau begitu, Sinyue, sebenarnya kedatanganku kali ini bukan cuma untuk Xiaotian, juga untukmu. Jangan lanjut. Kalau bukan karena Xiaotian, aku takkan mau menemuimu. Hari itu 5 tahun lalu, anggap saja tak pernah terjadi. Sinyue, Zhang Qing, kau juga pernah sekolah di luar negeri. Aku yakin dulu kau pasti pernah punya banyak wanita lain. Jadi jangan buang waktumu untukku lagi. Biar ku katakan dengan jelas, antara kita tak mungkin lagi. Tapi kau tetap ayah Xiaotian. Tapi kau tetap ayah Xiaotian. Shin, Halo, Changchi. Changchi, Sinyue, Sinyue bilang tak mungkin antara kita. Zhang Qi, sadarlah. Kita hanya berpura-pura. Kau terlalu larut dalam peran. Oh iya betul. Kita sedang berpura-pura. Semua berjalan lancar. Fu Cheng tak bersama Fang Xingyue. Selama identitasmu sebagai ayah Xiaotian tak terbongkar, rencana kita akan segera berhasil. Cucuku, Kau menyalahkan kakek. hei cucuku, cucuku, Ada penculik anak. cucuku, jangan teriak, aku bukan penculik. Aku kakekmu yang sebenarnya.
Kok kamu juga punya? Lihat, waktu itu aku cabut sehelai rambutmu. Lalu dites DNA dengan anakku. Kamu adalah cucuku. Jadi aku adalah kakekmu. Siapa anakmu? Oh, dia Direktur Fushi Medical. Fu Cheng. Kamu pernah dengar? Fu Cheng. Bukankah itu paman Fu? Ayahku adalah Fu Cheng? Tidak. Bagaimana kamu membuktikannya? Laporan tes ini asli. Ah, bagaimana lagi membuktikannya? Bagaimana kalau ambil lagi sehelai rambut untuk tes ulang? Dokter. Fang Tianjun, kenapa kamu keluar? Kamu baru selesai operasi. Harus istirahat, tahu? Dokter. Aku temukan cucuku. Kakek Fu, kalian... Cucuku ini tidak percaya. Tolong periksa. Laporan tes ini apakah asli? Laporan ini 100% asli. Fang Tianjun, selamat ya. Temu ayah kandungmu dan kakekmu. Laporan ini asli. Kalau begitu laporan paman Jiangqi palsu ya? Pinjam. Cepat kejar. Aku tidak sakit. Cucuku, kamu sembunyi di mana? Kok hilang lagi? Ibu mungkin belum pergi jauh-jauh. Cepat beritahu dia yang sebenarnya. Xiaotian, kenapa tidak istirahat di kamar? Keluar lagi. Aku butuh cari ibu. Ada apa? Ayah bisa bantu. Kamu tak bisa bantu. Hanya ibu yang bisa bantu. Oh, Lepas ini punyaku. kamu buru-buru cari ibu. Rupanya mau mengadu. Ini punyaku. Tak ada bukti. Ibumu akan percaya kamu. Atau percaya aku. Rupanya kamu pura-pura. Paman Fu ayah kandungku. Zhangqi, aku siap. Ayo pergi. Xiaotian, kok kamu di sini? Kamu nakal ya? Kok tidak di kamar? Ibu, Jiangqi. Dia bukan ayahku. Paman Fu ayah kandungku. Xiaotian, kamu sakit? Jadi ngomong ngawur. Ibu, benar. Ambil rambutku. Tes DNA dengan paman Fu. Xingyue. Karena kalau Xiaotian suka Fucheng, jangan paksa dia. Dia boleh panggil Fucheng ayah. Aku baik-baik saja. Xiaotian, ini salahmu. Meski kau tak akui paman Zhangqi, tapi jangan di depannya panggil Fucheng ayah. Itu sakitkan hatinya. Mama, aku tak bohong. Jiangqi bukan ayahku. Paman Fu lah ayah kandungku. Kalau lanjut aku marah. Xiaotian, aku tahu buatmu terima aku butuh waktu. Tapi tenang, aku akan berusaha. Usaha kalahkan Fucheng. Zhangqi, kau juga jangan susahkan Xiaotian. Dia masih anak. Kenapa selalu serius dengannya? Sudah, Xiaotian. Kembali ke kamar istirahat. Aku antar dia. Aku bisa sendiri. Tak percaya padaku. Cucu tersayang, kau memang di sini. Aduh, jangan lari lagi. Kakek tulang tua ini tak bisa kejar kau. Kakek, mamaku tak percaya padaku. Baru kau panggil aku apa? Kakek, Aku tak salah dengar? Kau panggil aku kakek? Aduh, cucu tersayangku. kakek. Sekarang Xiaotian tak senang. Siapa yang buat kau tak senang? Katakan padaku. Aku akan hukum dia. Mama dan seorang paman. Mama. Ibu bikin kamu kesal?
Itu wajar. Selama ini dia bawa kamu sendirian. Susah loh. Cucuku. Kamu bilang ada paman? Siapa? Paman Jangci, dia suka bohongin aku dan ibu. Jangci? Anak sulung grup Jangci itu? Anak boros itu? Berani ganggu cucuku. Pergi, beri dia pelajaran. Kakek keluarga Zhang teman lama. Yakin mau begitu? Teman lama? Kalau bukan karena keluarga Fu hargai mereka, keluarga Zhang tak akan setara dengan kita. Mereka tak akan setara dengan kita. Pergi, tetap hajar. Siapa suruh ganggu cucuku? Cucu, puas lihat aksi kakek. Terima kasih kakek. Di rumah kakek banyak makanan enak dan mainan. Kita pulang sekarang ya. Tapi, kata dokter aku harus istirahat di rumah sakit. Aku harus dengar kata ibu. Oh, masuk akal. Kalau gitu, kita bawa semua makanan enak dan mainan ke sini. Gimana? Hahaha, manis sekali. Cucuku. Biar kau sakitin anak majikan kami. Pergi. Siapa? Siapa berani pukul aku? Aduh, sakit. Kau ini. Masih siang bolong sudah diserang diam-diam. Aku juga nggak tahu. Aku ini anak sulung grup Zhangxi. Siapa sangka mereka berani sekali. Sudah kubicara jangan mencolok. Nah, lihat kan, musuh datang cari masalah. Tidak, ini pasti bukan musuh biasa. Pasti si bocah itu. Maksudmu? Malaikat kecilnya Fang Xingyue itu? Malaikat kecil itu mungkin sudah tahu aku bukan ayah kandungnya. Lambat laun kebenaran akan terbongkar. Tapi Fang Xingyue, bukannya dia nggak percaya si anak itu? Dia cuma sementara nggak percaya. Tapi soal ini, kalau sampai Fu Cheng tahu, lalu bawa anak itu, lakukan tes DNA, maka rencana kita akan terbongkar semua. Terus gimana? Kalau mereka jadi berkumpul keluarga, nanti Direktur Fu tahu orang di pesawat itu aku yang palsukan. Kalau mereka jadi berkumpul keluarga, nanti Direktur Fu tahu orang di pesawat itu aku yang palsukan. Jangan panik. Sebelum itu, mereka mungkin nggak ada kesempatan tahu kebenaran. Aduh. Sini, cucu kesayangan. Sini. Lelah ya? Aduh. Oke. Cucu baik. Kakek ke toilet dulu. Nanti main lagi sama kamu. Pergilah kakek. Baik. Kalian lagi. Tolong bantuan. Diam. Tolong, ada orang. Tolong, ada orang. Orang tolong. Xiaotian, kakek pulang. Xiaotian. Cucu kesayanganku hilang. Hilang lagi. Kakek jangan panik. Bocah brengsek, cucu kesayanganku hilang. Bocah brengsek, cucu kesayanganku hilang. Apa, ayah? Jangan khawatir. Cucu kesayangan hilang lagi. Bukannya dari tadi belum ketemu? Aduh, ketemu. Namanya Fang Tianjun. Anak asisten Fangmu itu. Apa? Ayah, tunggu aku. Aku segera ke sana. Aduh, payah sekali. Cucu kesayangan hilang begitu saja. Ayah, aku juga tak tahu. Cucu besar Anda itu Xiaotian. Nasib memang kejam.
Siapa sangka Xiaotian berkeliaran di depan hidungmu. Tapi tak tahu, dia anakmu. Kalau Xiaotian anakmu, lalu kamu dan asisten Ye, Xiaotian, aku pernah di pesawat dengan seorang pria. Mungkinkah kamu? Jadi orang di pesawat itu bukan Yemanli. wanita Ye Manli ini, aku memang tak pernah suka. Kamu yang maksa bawa dia pulang. Waspada siang malam. Pencuri dari dalam sulit diwaspadai. Ayah, Xin Yue, tenang saja. Ini gara-gara aku. Aku pasti akan cari cara untuk selamatkan Xiaotian. Apa rencanamu? Zhang Qi dan Yeman Li ini, setelah kedoknya terbongkar, mereka pasti takkan berhenti. Xin Yue jangan terlalu khawatir. Mereka cuma mau uang. Untuk sementara mungkin tak akan sakiti Xiaotian. Sampaikan perintahku, geledah seluruh kota, cari tahu keberadaan Zhang Qi dan Yeman Li. Ada jejak sedikit pun, langsung laporkan. Baik, Direktur Fu. Dasar anak kecil. Apa kamu haus? Aku mau susu murni. Wah, ternyata masih ada yang peduli kesehatan. Dasar anak kecil. Sepertinya anak baik kita belum pernah ke tempat tak sehat begini. Kamu tahu, di KTV nggak ada yang jual susu. Mau minum susu, pulang saja cari ibumu. Jahat, ayahku pasti akan datang selamatkan aku. Hei, bukankah aku ayahmu? Sayang, panggil aku ayah baik. Aku belikan susu. Sudah, jangan goda dia. Jangan lupa, tujuan kita datang. Halo, Fucheng. Zhang Qi, akhirnya kamu telepon. Wah, oh, sepertinya kamu sudah tahu aku akan hubungi kamu. Betul, aku kenal kamu. Kamu cuma mau uang kan? Berapa tebusannya? Sepertinya kalian sudah tahu semua kebenarannya. Betul. Aktingmu dan Yeman Li payah. Sulit tidak ketahuan. Bajingan, berani meremehkanku? Sudah kukatakan, kamu cuma anak boros. Cuma bisa foya-foya, tak bisa apa-apa. Fucheng, dengarkan. Kalau mau selamatkan anakmu, datang sendiri. Baik, tidak masalah. Kalau aku tahu kau minta bantuan orang lain, langsung kubunuh. Bagaimana Xiaotian? Cucuku tak apa-apa. Ayah, Xin Yue, jangan terlalu khawatir. Zhang Qi minta aku datang sendiri. Tidak boleh. Itu seperti domba masuk kandang serigala. Kamu pergi sendirian terlalu berbahaya. Zhang Qi kali ini bukan cuma minta uang, dia juga menargetkanmu. Xin Yue, ayah, Xiaotian adalah anakku. Sekarang yang terpenting adalah jamin keselamatannya. Anak. Biasanya aku panggil kau bocah nakal. Bocah nakal. Sebenarnya kau dan Xiaotian bagiku sama-sama berharga. Kalian berdua, jangan ada yang celaka. Oh, aku akan temui Lao Zhang, suruh dia didik baik-baik anaknya yang durhaka itu. Ayah, tidak sempat. Zhang Qi berani lakukan ini, pasti ada yang mendukungnya. Kurasa orang di belakang adalah keluarga Zhang. Aduh, Lao Zhang ini biasanya baik padaku. Tapi sebenarnya selalu menginginkan status dan harta keluarga Fu. Kemarilah. Baik, Kakek Fu.
Anak, pergilah dengan tenang. Dia punya rencana licik, aku punya cara lain. Berani lukai cucuku, aku pasti buat dia bayar. Kakek Fu, kau benar-benar punya cara untuk jamin keselamatan Xiaotian? Xinyue, jangan khawatir. Aku percaya kakek Fu. Kau sendiri juga hati-hati. Hmm, tenang, aku tak bawa senjata. Paman Fu, Hei, bocah, hargai kesempatanmu panggil ayah kali ini. Mungkin lewat hari ini, kalian ayah dan anak takkan bertemu lagi. ayah, Xiaotian, tenang saja. Ayah pasti selamatkanmu. Aduh, hahaha. Kamu percaya diri sekali. Fu Cheng, mungkin kau tak tahu. Aku suruh kau datang sendiri. Ini jebakan ya. Zhang Qi, kau cuma mau uang, mau berapa? Aku beri semua. Hahaha. Aduh, kakimu kuat. Aduh, kakimu kuat. Kau tahu? Aku benci sikapmu ini. Sombong, merendahkan orang. Benar-benar memuakan. Kau terlalu minder. Apa katamu? Aku bilang, kau terlalu minder. Hahaha. Aku minder. Aku putra grup Zhangxi. Kaya raya. Masa depan cerah. Aku minder. Memang putra kaya, tapi soal kaya, masa depan cerah. Aku pikir cuma lelucon. Siapa berani tertawakan aku? Tak ada yang berani. Fu Cheng, kau berani tertawakan aku? Fu Cheng, kamu omong kosong. Sungguh menyedihkan. Orang andalkan uang, baru jaga harga diri menyedihkan, dan si putra kaya sok masih culik anak orang untuk menjaga gengsi. Bukankah kau juga? Kalau tak punya uang, berani begitu sombong, bicara seenaknya padaku. Intinya kita sama. Aku danmu tak sama. Uang bisa ku lepas. Tapi nyawa Xiaotian harus ku selamatkan. Hahaha. Gampang ngomong ya. Kau miliarder sekarang, pasti selalu benar. Berani? Kasih semua uangmu. Baru ku percaya omongmu. Zhang Qi, katakan, berapa yang cocok untuk kita? 5 juta atau 10 juta? Hah, Yeman Li, ternyata tebakanku benar. Dengan polamu, hanya segini nilaimu? Tentu lebih dari ini. Ku beritahu, di dirimu, ku habiskan masa muda. Harusnya 100 juta. Baiklah begini. Ku kasih kartu. Bisa gesek berapa, ambil saja. Fu Cheng, kau gila. Kau berlebihan. Jangan pura-pura. Kau pura-pura culik anakku. Sebenarnya, mau hancurkan grup Fushi, kan? Baik, seperti keinginanmu. Di kartu ini, ada semua dana cair grup Fu. Ambil semau kalian. Zhang Qi, kita kaya. Jangan-jangan ada jebakan. Fu Cheng, sebodoh itu. Kasih uang gratis. Anakku tak ada di tanganmu. Lagi pula uang bagiku hanya harta duniawi. Asal Xiaotian bisa diselamatkan, aku rela bayar harga apapun. Aku bisa gesek lebih dari 100 juta. Bahkan 500 juta atau 1 miliar. Fu Cheng, di kartu ini jangan-jangan tak ada uang sama sekali. Kau boleh tak percaya padaku, tapi kau pasti percaya diri sendiri. Aku sekarang seperti domba masuk mulut harimau, diatur sepenuhnya olehmu.
Apalagi yang kau takutkan? Jangci, mari kita coba gesek dulu. Tak ada ruginya. Baik, geseklah. Kau pasti tak berani main curang. Limit kartu ini 20 juta. Aku coba gesek 20 juta dulu. Uangnya benar masuk. Wah, benar 20 juta. Benar, Fucheng. Dia tak bohong pada kita. Kartu ini benar ada uangnya. Cepat, coba gesek lagi. Masuk lagi 20 juta. Lanjutkan gesek sampai dia bangkrut. Fucheng, jangan coba-coba selamatkan bayi ini diam-diam saat kami lengah. Kalian berdua mengawasiku. Tenang, aku tak akan gegabah. Tak akan kulepaskan bayi ini pergi sebelum kau bangkrut. Bagus. Aku sudah terima 2 miliar. Fucheng, kamu lihat hartamu sendiri pelan-pelan hilang. Pastinya sakit hati, kan? Hanya 2 miliar, aku belum anggap penting. Sudahlah, jangan pura-pura. Di luar tampak tenang. Aku tahu di hati pasti sakit. Zhangqi, kamu begitu percaya Ye Manli. Apa maksudmu? Kartu ada di tangannya, uang yang dihabiskan masuk ke kantongnya. Kamu tak takut, dia nanti kabur, tak tinggalkan uang untukmu. Hahaha. Fucheng, hubunganku dengan Manli apa? Diam-diam ku beritahu. Aku sudah diam-diam selingkuh denganmu. Dengan hubungan ini, dia takkan khianati aku. Aku hanya bisa bilang, kamu kurang paham Ye Manli. Atau tak paham sifat manusia. Dia dengan sengaja 8 tahun di sampingku, sekarang habis 2 miliar lagi. Dengan uang, kamu di matanya hanya sampah. Fucheng benar. Waspada akan risiko, ya Manli terus habiskan uang. Cepat uang Fucheng habis. Lalu, jika dia kabur nanti... Manli, kamu capek ya? Aku saja yang gesek, kamu jaga bayi itu. Dengar. Sekarang aku udah lancar gesek. 10 detik. Aku bisa gesek sekali dalam 10 detik. Nggak lama lagi. Aku bisa bikin dia bangkrut. Manli, biar aku aja yang gesek. Aku juga mau coba rasain, serunya gesek duit. Zhangqi, maksudmu apa? Kamu kira aku bakal nilep duitnya? Bukan itu maksudnya, ini cuma khawatir kamu capek. Jangan alasan. Zhangqi, kamu memang nggak percaya aku. Kita udah kerja sama lama. Belum lagi. Kesucianku udah kuberikan ke kamu. Kamu malah masih nggak percaya. Maksudnya nggak percaya. Ini namanya waspada. Sekarang duitnya semua, udah digesek ke kartumu. Berani kamu bilang, nanti kamu bakal bagi duit sama aku. Nanti setelah kartu Fucheng kebobolan, aku bakal bagi. Aku nggak mau nunggu nanti. Sekarang juga mau bagi. Zhangqi, kalau aku bilang bagi, ya bagi. Kamu nggak boleh goyah karena omongannya. Terus goyah gitu. Dia lagi adu domba kita. Jika hubungan kita cukup erat, kamu harus izinkan saya pakai kartu ini daripada semua uang dipakai di kartumu. Zhangqi, jujur saja. Kamu tak percaya saya ya? Dari ucapanmu tadi, bagaimana saya percaya kamu? Dengar Zhangqi. Kartu ini harus saya yang pakai. Cantik. Berani teriak pada saya? Kamu cari mati ya? Lepaskan. Fucheng, apa yang kamu pegang? Maksudku, kalian jangan bertengkar. Saya punya kartu tambahan. Saldonya sama dengan kartu itu. Kalian dapat satu-satu, satu kali pakai masing-masing. Jadi tak perlu berebut. Kamu benar-benar baik hati? Lagi pula uangnya sudah kalian pakai. Saya hanya ingin segera selamatkan anak saya. $20 juta. Kartu tambahan ini benar-benar ada uangnya. Haha, sudah pakai 20 juta lagi. Haha.
Saya juga sudah pakai 2 miliar. Kaya, kaya. Giliran saya, giliran saya. Giliran saya, giliran saya. Ayah, Kaya. Est, ayo pergi. Jangan ganggu mereka. Hahaha. Beri saya. Teleponmu berdering, angkat. Kaya. Halo ayah. Saya beritahu kabar baik. Saya segera akan buat grup Fushi bangkrut. Apa? Saya pakai aset grup Zhangxi. Kartu itu milik Anda. Apa? Saya pakai aset grup Zhangxi. Kartu itu milik Anda. Jangan dipakai, ini uangku. halo? Fucheng. Kamu ganteng tapi jahat. Fucheng, jangan lari. Fucheng si ganteng. Buka pintunya. Gimana nih? Bagaimana kalau kita lompat jendela? Gila, ini lantai 18. Fucheng, buka pintu. Selesai. Pasti mau tangkap kita. Selesai. Aduh. Cepat buka pintu. Mama, Xiaotian, Xiaotian, kamu baik-baik saja? baik. Cucuku, Kakek, kamu baik-baik saja? baik. Papa hebat sekali. Bisa mempermainkan dua penjahat itu. Sampai bingung sendiri. Wah, kamu memang hebat. Jangan puji saya, ayah. Kalau bukan ide ayah untuk menukar kartunya, aku tak bisa menipu mereka. Makanya kata orang, ayah dan anak seperjuangan. Tak ada yang menyangka, Zhangqi malah pakai kartu keluarganya sendiri. Hahaha. Zhangqi malah pakai kartu keluarganya sendiri. Hahaha. Papa, kakek. Kenapa dua penjahat itu hampir berkelahi untuk kartu? Aku takut sekali waktu itu. Xiaotian, penjahat itu serakah. Ingat cari uang dengan cara benar. Pakai cara curang, ingin harta orang lain, pasti kena balas. Aku paham. Ayah, ibu, aku mau cari banyak uang buat berbakti. Dan kakek, Anak baik. Hahaha. Halo Laojang. Anakmu korupsi ditangkap. Anakmu korupsi ditangkap. Ku beritahu, ini bukan urusanku. Kenapa anakmu culik cucuku? Aduh, Ayah Zhangqi, telepon menuduh. Bahkan salahkan aku. Salahkan saja. Salah dia punya anak malas. Aduh, Ayah, Zhangqi ditangkap. Pamanjang tak balas ya. tenang saja. Dia sibuk selamatkan anak. Sibuk sekali. Aku juga dengar pemegang saham grup Zhangxi sudah tekan Laozhang akan cabut jabatannya. Dia sedang kesusahan. Sulit selamat. Hahaha. Keluarga kita akhirnya berkumpul lengkap. Xingyue, selama ini kau bantu kami merawat cucu. Tenang saja. Kali ini aku akan pastikan si brengsek itu menikahimu secara resmi. Jadi menantu keluarga Fu. Kakek, jangan buru-buru. Kamu dan Fucheng sudah sangat baik padaku. Aku sudah sangat bersyukur. Lagi pula Fucheng sendirian mengelola perusahaan sebesar ini. Aku tak mau memberinya tekanan. Apa yang kamu bicarakan?
Penderitaanmu selama bertahun-tahun ini belum cukup aku ganti rugi. Si brengsek itu sudah lama aku katakan padanya. Terlalu fokus kerja, buat apa? Pria yang baik harus jaga keluarga. Keluarga besar baru bisa berkembang lama. Kakek benar. Aku juga ingin punya saudara teman main. Sendirian membosankan. Hahaha. Lihat, Xiaotian lebih paham daripada si brengsek itu. Mereka belum tahu. Aku hamil kembar laki perempuan dari Fucheng. Xiaotian, setelah pernikahan mama papa, baru kita rencanakan adik-adik ya. Bagaimana? Semua ikut kakek. Hahaha, pintar. Ayo, Ayah, Xin Yue, Xiaotian. Kenapa kalian semua datang? sedang apa? Sibuk menangani kasus akuisisi perusahaan. Bocah nakal, kamu keterlaluan. Ayah, kenapa menyalahkanku lagi? Kamu baru saja bertemu kembali dengan Xingyue dan anakmu. Harusnya lebih banyak menemani mereka. Ini salahku. Setelah kasus ini selesai, aku pasti akan menemani dia dengan baik. Kakek Fucheng sebagai pemimpin Fushi Medical, semua urusan perusahaan besar kecil dia yang urus. Wajar kalau dia sibuk. Jangan terlalu menyalahkannya. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, aku sendiri yang membesarkan Xiaotian sudah terbiasa. Ah, menantuku, jangan lagi membelanya. Aku tanya kamu, kapan rencananya menikahi Xingyue? Ayah, lihatlah aku ini. Aku sampai lupa karena sibuk. Apa? Kamu lupa? Xingyue telah melahirkan anakmu. Apa kamu mau biarkan mereka berdua tanpa status yang jelas? Tentu tidak, Ayah. Aku pasti akan memberikan Xiaotian dan Xin Yue jawaban yang memuaskan. Xiaotian sekarang sudah sembuh. Sampai kapan kamu mau menunda? Sekarang juga. Kakek, ayo kita keluar dulu. Cucu, kenapa menarik kakek? Masih banyak yang belum dibicarakan. Kakek, kalau terus-terusan menatap mereka, ya mereka tidak punya waktu untuk bercinta. Oh iya ya, kamu benar. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Ayahku ini kadang-kadang benar-benar sulit dihadapi. Perkataan kakek itu jangan terlalu kamu hiraukan. Tenang saja, aku tidak akan pernah memaksamu. Dulu, saat aku membesarkan Xiaotian sendirian, selalu ada yang mengejeknya tidak punya ayah. Harapanku yang terbesar adalah dia bisa memiliki seorang ayah yang bisa memberikannya kasih sayang ayah yang khusus untuknya. Sekarang kamu mau mengakuinya. Aku sudah sangat puas. Dan aku Xin Yue selama ini telah membuatmu menderita. Cincin ini sudah lama kusiapkan, tapi tak pernah ada kesempatan memberikannya padamu. Aku bersyukur Tuhan membawamu kepadaku. Sejak di pesawat, sampai kamu dan Xiaotian kembali muncul di hadapanku. Percayalah, jodoh sudah diatur Tuhan. Cinta sejati takkan pernah pergi. Xin Yue, maukah kau menikah denganku? Aku kira, dengan statusmu yang begitu tinggi, perasaanmu padaku hanya sesaat saja. Tak kusangka, Dasar bodoh. Kamu masih tak sadar saat kulihat mataku nyaris lepas. ternyata kata Xiaotian benar. Kamu tak tahu, Zhang Qi pura-pura sebagai ayah Xiaotian. Aku cemburu hampir gila. Bodoh. Xin Yue, cepat. Kamu belum jawab. Aku mau. Ayah ibu akhirnya menikah. Aku bilang, kalian berdua, kapan bisa memberiku
cucu lebih banyak. Sebenarnya aku sudah hamil anak kembar laki perempuan Fuching. Kembar laki perempuan. Xinyue. Kenapa dulu tak kasih tahu? Yeay, 2 kebahagiaan. Yeay, 2 kebahagiaan.